BMW Cup Matic dengan lapisan emas 24 karat. Sultan mana lagi ini yang gila? Rela keluarin duit yang lumayan banyak, nggak lumayan banyak lagi, tapi banyak banget untuk sekedar meminang BMW Cup dengan lapisan emas di depan saya ini, Ci. Langsung aja detailnya kita bahas. Halo, selamat siang umat manusia. Balik lagi dengan saya Enggal dari Enggal Modified Banyuwangi. Di depan saya baru aja selesai satu unit BMW Cup Matic dengan basic mesin Honda Beat. Rata-rata emang BMW Cup dari Enggal Modified itu permintaan dari customer menggunakan mesin Honda Beat. Nggak tahu kenapa ya, tapi 95% menggunakan mesin Honda Beat, jarang sekali yang menggunakan mesin Yamaha Mio. Padahal sebenarnya sama-sama enaknya antara Honda Beat dan Yamaha Mio. Tapi kalau untuk dipakai di otopet, saya lebih rekomen menggunakan mesin Yamaha Mio. Kenapa? Karena lebih minim getaran, tidak perlu menggunakan tambahan swing arm, dan aplikasinya itu kalau memakai Mio itu dia lebih simple. Tapi kalau Honda Beat seperti ini, ketika dipasang di otopet, frame otopet ya, itu harus menggunakan tambahan swing arm original dari bawaan motor, dan itu pun harus di custom ulang biar lebih sesuai. Dan langsung aja lah kita bahas. Itu plus minusnya mesin lah ya, jadi tergantung selera teman-teman aja, dan mantepnya mau pakai mesin apapun itu bisa diatur gitu. Langsung aja kita bahas. Sultan mana sih yang gila rela keluarin duit ratusan juta kali ya kalau satu unit BMW Cup, frame, stang, segitiga depan, boncengan belakang, arm tambahan kanan, sampai footstep, sampai di box kelistrikannya, bahkan sampai di velg-velgnya dilapis emas, yang pasti mungkin bakal habis ratusan juta ya. Tapi di Enggal Modified nggak perlu lah menghabiskan uang ratusan juta, dan nggak perlu lebay juga lah ketika motor custom BMX yang fungsinya hanya untuk sekedar senang-senang, jalan-jalan sore, santai, jarak dekat dan sebagainya, menggunakan lapisan emas 24 karat. Itu gila bener deh. Dan model BMW Gold ini kita udah keluarin ke berapa ya? Dua kalau nggak salah ya, dua. Yang pertama saya lupa, udah 1 tahun atau 2 tahun lalu, dan ini yang kedua. Modelnya sama persis, nggak ada perbedaan. Jadi ini kayak di chrome gold gitulah kurang lebihnya. Jadi tapi beda dengan chrome, dan ini bukan langsung dari Enggal Modified ya. Jadi ini memang kita lempar ke vendor kita, salah satu temen juga yang bisa mengaplikasikan warna sesuai permintaan dari customer. Karena kenapa nggak kita eksekusi sendiri? Pertama, kita harus membuat alatnya dan sebagainya, itu mengeluarkan waktu dan biaya yang cukup banyak. Jadi semua nggak harus dikerjakan sendiri. Jadi memang seandainya warna-warna yang nyeleneh atau dan sebagainya seperti di depan ini, kita memakai dari rekanan Enggal Modified biar prosesnya sama-sama jalan, biar semakin cepat gitu cuy. Walaupun antrean Enggal Modified tetap aja lama ya. Per hari ini kurang lebihnya 5-6 bulanan. Kalau otopet 4 bulanan. BMW Cup Matic atau manual ya kurang lebih 3-4 bulanan lah, sama kayak otopet. Ya begitulah ya drama di bengkel. Biasanya lama, ngaret dan sebagainya. Tapi yang pasti itu demi kebaikan hasil, biar hasilnya maksimal dan sebagainya. Kalau memang kita perlu tambahan waktu dan sebagainya, pasti kita akan konfirmasi di customer. Kalau mesinnya masih kurang enak, ininya masih bermasalah dan sebagainya, jadi pasti kita konfirmasi gitu. Dan alhamdulillahnya hampir 99% customer di Enggal Modified bisa mengerti, karena loyal customer dari Enggal Modified itu lebih mementingkan hasil daripada waktu gitu Ci. Oke, langsung aja kita bahas spesifikasinya karena udah lama banget kita nggak ngebahas ya.
Untuk stang kita modelnya sama persis dengan BMX, bahkan sampai di ukurannya, cuman ketebalannya aja ini kita pakai besi yang lumayan tebal 1,8 mili, jadi dia aman. Kalau stang-stang BMX biasa itu tipis ya, biasanya stangnya kurang lebih 1 milian lah, dan itu berbahaya. Dan pastikan stangnya juga bagus. Terus master rem seperti biasa juga kita menggunakan master rem RCB, selang rem kita pakai dari TDR, kaliper set depan belakang kita pakai dari Nissin. Nissinnya yang KW. Ntar biasanya ada yang komen seperti itu. Nissinnya KW tapi udah cukup banget lah ya, untuk CC 110, 100 cc dan sebagainya itu udah aman banget, gak ada masalah. Depan menggunakan 4 piston dan yang belakang kita menggunakan 2 piston. Shock depan kita menggunakan upside down RT Stage, ini lumayan mahal harganya, dan seperti biasa kalau upside down itu kecuali motorsport yang original gitu ya, Showa, terus Kayaba, Ohlins dan sebagainya, itu bisa disetting lembut dan sebagainya. Seperti suspensi belakang pun juga bisa disetting. Nah, kekurangan menggunakan upside down itu yang untuk motor bebek gini itu biasanya sedikit lebih keras daripada shock teleskopik standar atau originalnya motor. Kita cobain aja nih. Jadi dia itu seakan-akan lebih keras, tapi sebenarnya nggak terlalu keras banget, masih aman kok, nggak ada masalah gitu. Untuk velg depan kita menggunakan 160 dan yang belakang kita menggunakan ukuran 185, diameter 14 inci. Ban kita menggunakan FDR Hoover dual purpose dengan ukuran 100/80 ring 14, dan yang belakang kita sama FDR Hoover juga dengan ukuran yang sama 100/80, cuman velgnya aja dia yang lebih besar, jadi kelihatannya ban depan dan belakangnya kelihatan sedikit lebih besar yang belakang. Kalau mau teman-teman menggunakan velg 215, yang depan 185 juga masih cakep sih. Kalau itu masalah selera aja, teman-teman pengennya seperti apa. Sampai saat ini pun masih banyak yang tanya kapasitas tangki untuk BMX Cup Matic kurang lebih yang di rangka utamanya ini 1 liter lah ya, nggak lebih. Yang di tangki cadangannya 750, katakanlah total ini kita isi maksimal di 1,5 liter, itu udah aman, jadi nggak resiko tumpah ketika di jalan dan sebagainya. Box kelistrikan banyak yang nanya juga itu sampai saat ini, mungkin nontonnya di skip ya. Box kelistrikan ada di bawah frame bawah ini, di antara sela-sela footstep di tengah-tengahnya. Jadi mulai aki, CDI, Pro Coil dan semuanya masuk di dalam box kelistrikan itu. Mesin Honda Beat ya, jadi terpasang dengan filter, karburator, semuanya rapih, clean, mesin rebuild total standar. Jadi mesinnya yang pasti halus, nggak berisik, nggak ada suara acak-acak dan nggak ngebul pastinya. Untuk kiriannya biasanya nih bahasanya orang Jakarta, kiriannya atau CVT-nya itu juga udah kita beresin. Jadi semuanya udah kita rebuild total. Jadi mesin benar-benar dalam kondisi sehat. Kita coba hidupin aja. Nih. Jadi teman-teman bisa dengerin suaranya halus mesinnya. Nah, digas juga langsung mau konstan, enteng, enak gitu. Dan sampai saat ini masih banyak juga yang tanya atau bahkan komen-komen. Kalau komen bebas lah, terserah kalian mau ngomong apa. Di BMX Cup Matic, di Otopet, di BMX manual, di Honda Rukus dan sebagainya. Apalagi motor-motor yang telanjang seperti ini, kena hujan auto mati, bla 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 bla. Kena air gimana bang? Kena hujan gimana ya? Kena hujan bahasa lah, kena air bahasa, namanya juga kena air. Semua itu udah ada perhitungannya, udah dipertimbangkan dan sebagainya. Bahkan kalian cuci pun nggak akan ada masalah. Yang penting ketika open filter seperti Otopet dan sejenisnya, itu tutup kresek dulu karburatornya biar aman nggak kemasukan air. Jadi motor apapun ketika mungkin di Jakarta atau di daerah-daerah lain yang banjir sampai setinggi karburator ini masuk, motor standar dari pabrik pun juga bakal mati cuy. Kalau masalah elektrikalnya, selama itu kecipratan air nggak sampai kerendam, itu juga nggak akan ada masalah. Bahkan dicuci
disemprot, ditembak sebagaimanapun nggak akan ada masalah gitu. Teman-teman udah nonton atau belum sih ketika kita review Otopet di Kawah Ijen itu kita naik 2000 berapa ya? 2400 mdpl. Kita pakai naik dengan medan yang tinggi ya, jalannya turunnya curam, hujan deras, ada air genangan banyak dan sebagainya. Selama karburator nggak kecipratan air, nggak kemasukan air, ya motor nggak akan pernah mati gitu cuy. Tapi gimana ya, jadi kadang-kadang komen itu juga asal komen aja. Saya juga main motocross, main KTM, iya ada KTM 250, ada KTM Husqvarna 500, teman-teman saya make KTM 2 tak 300 dan sebagainya. Selama itu motor buatan pabrikan yang dirancang untuk ugal-ugalan, untuk dibanting-banting dan sebagainya, untuk masuk lumpur dan sebagainya. Selama filter karburatornya atau throttle bodinya nggak kemasukan air juga nggak akan mati. Di motor apapun juga nggak akan mati. Jadi walaupun motor pabrikan, kalau throttle bodinya atau karburatornya itu kerendam air, kemasukan air juga bakal mati. Jangankan motor, mobil pun juga akan mati, kecuali yang udah dirancang khusus. Filter udaranya ada di atas tuh mobil off-road, kerendam sampai kepala kita tenggelam, nggak akan ada masalah karena memang didesain seperti itu gitu cuy. Jadi tenang aja, semua udah diperhitungkan dan semoga mungkin yang komen-komen itu belum ngerti atau belum tahu lah ya gitu. Untuk lain-lainnya, suspensi belakang kita menggunakan Red It GP Gold Series double click, jadi bisa teman-teman setting keras empuknya, ribonnya dan sebagainya. Ini suspensi kalau menurut saya sih ya terjangkau ya. Nggak terlalu mahal, harganya cukupan, tapi ini suspensi enak banget dan awet juga. Untuk lain-lainnya ya seperti biasa lah ya, full custom dari tim Engel Modified mulai sampai di boncengan belakang dan sebagainya. Footstep kita bikin dari dural, detailingnya kita pakai dari bahan kuningan asli, kita bubut dan sebagainya lah. Gimana menurut kalian soal BMX Matic Gold ini? Kira-kira ada kritik dan saran nggak? Coba tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih buat teman-teman yang udah like, komen, dan share. Terima kasih banyak, semoga video-video dari Engel Modified bermanfaat buat kalian semua dan bisa menginspirasi kita semua. Selamat sore umat manusia. Test ride BMX Cup Matic dengan edisi BMX Cup Gold cuy. Jadi ini seri yang kedua dari Engel Modified. Asik banget dan udah lama banget saya nggak motoran pakai BMX Cup. Serius, seru banget, asik banget. Dengan basicnya mesin Honda Beat ya, jadi kalau untuk dipakai sehari-hari sih irit, enak aja dan ya asik aja makanya. Konsumsi bahan bakarnya walaupun tangki kita kecil itu nggak ada masalah cuy, karena 1,5 liter itu mampu untuk menempuh jarak kurang lebih 30 sampai 40 km. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar.